Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan sang raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bagaimana ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika the Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman. Kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, karena apa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak yaitu melean. Berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati. Karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapak sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali. Seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan. Firman Allah memperingatkan kita. Untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. Shalom semuanya. Ya, bersyukur kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, tema kita pada bulan Oktober ini adalah staying vigilant. Ya. Artinya apa? Staying vigilant ini artinya adalah tetap waspada. Diambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena apa? Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Mengapa kita perlu siap sedia? Mengapa kita perlu tetap waspada? Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam hidup ini ada dua hal yang kita tidak akan pernah tahu waktunya secara pasti. Yang pertama adalah kapan Yesus akan datang kembali. Dan yang kedua, kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Setuju atau tidak warga gereja? Setuju. Ya, oleh sebab itu kita harus tetap waspada. Tetap siap sedia. Supaya apa? Supaya ketika waktunya tiba, entah itu saat Yesus datang kembali, ataupun duluan kita dipanggil pulang, kita didapati sedang berada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, pada tanggal 4 September lalu, 4 September 2025, itu saya mengikuti prosesi wisuda Magister Teologi di Bali. Nah, di saat itu saya itu berdiri berdampingan dengan salah satu rekan saya. Beliau bernama Bapak Pendeta Haryono Huta Barat. Ya, beliau adalah Gembala GBI Rock Sibolga, daerah Sumatera. Ya, kami banyak berbincang waktu itu, suka duka masa kuliah. Ya, kami bahkan sempat berfoto bersama. Akan tetapi 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 7 September, saya masih ingat itu hari Minggu, sehabis saya pulang gereja, saya mendapatkan kabar yang mengejutkan. Beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa yang di sorga. 3 hari setelah wisuda. Gelarnya cuma dipakai 3 hari warga gereja. Peristiwa ini menjadi sebuah pengingat bahwa hidup kita di bumi ini sangat amat sementara. Ada yang habis menikah, meninggal. Ada enggak? Ada. Ada yang baru dilahirkan, meninggal. Ada yang tadi seperti yang saya ceritakan almarhum Bapak Haryono, setelah diwisuda S2, meninggal. Atau mungkin bahkan ada yang seperti saya saat ini sedang menyampaikan renungan tiba-tiba ngeblak, meninggal. Tak seorang pun tahu kapan waktunya akan tiba. Ya, makanya itu penting bagi kita untuk tetap waspada. Dan lebih lagi Alkitab memperingatkan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang menyusup ke dalam komunitas orang percaya. Yang mana mereka sebenarnya adalah orang fasik. Orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dan kebenarannya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke komunitas orang percaya untuk memecah belah dan menyesatkan umat Tuhan. Kitab Yudas pasal yang pertama ayatnya keempat mencatat hal tersebut, ya, dikatakan sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dilanjutkan ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, hal-hal yang disebutkan dalam Yudas 1 ayat 11 ini, apabila Tuhan berkehendak akan saya bahas dalam rangkaian khotbah berseri. Ya, dalam ayat tersebut ada 3 hal yang disoroti. Pertama, jalan yang ditempuh Kain. Kedua apa? Kesesatan Bileam. Dan yang ketiga, kedurhakaan Korah. Hari ini kita akan secara khusus membahas bagian pertama. Yaitu apa? Jalan Kain. The way of Cain. Nah, mengapa hal ini penting untuk dibahas? Karena saya percaya, kalau kita mengenali dan memahami yang namanya jalan Kain ini, maka kita akan lebih bisa berhati-hati dalam menjalani hidup kita. Ya, kita mau belajar dari kesalahan Kain, supaya apa? Kita nggak ikut tersesat dalam jalan ini. Baik, nah siapa di antara kita yang belum pernah mendengar kisah tentang Kain? Ada? Kisah tentang Kain, ada yang belum pernah?
Saya yakin semuanya hampir sudah pernah ya mendengar kisah tentang Kain. Kain ini anaknya siapa warga kerajaan? Anaknya Adam dan Hawa. Nama saudaranya siapa? Habel, betul ya. Jadi suatu hari Kain dan Habel ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mempersembahkan apa? Sebagian dari hasil tanahnya. Karena pekerjaannya adalah seorang petani. Sedangkan Habel mempersembahkan sebagian dari anak sulung ternaknya. Karena Habel adalah seorang gembala, ya, seorang peternak. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu berkenan kepada persembahannya siapa? Habel. Tetapi tidak berkenan kepada persembahannya Kain. Hal itu membuat Kain menjadi panas, menjadi marah, wajahnya muram ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kain? Kain mengajak Habel ke padang. Lalu di sana ia membunuh Habel. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan mulai membahas apa yang dimaksud dengan jalan Kain. Ya. Yang pertama kita akan melihat dalam Kejadian 4 ayat yang ketiga dan kelima. Dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya mau bertanya, mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah? Zaman dulu waktu saya sekolah minggu ya kadang dengarnya, oh iya soalnya Kain mempersembahkannya buah-buahan. Ya Tuhan gak suka buah-buahan, sukanya daging, sukanya lemak. Apakah demikian? Nah untuk menjawabnya kita perlu kembali kepada sebuah prinsip yang sudah Allah tetapkan dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-21. Ya, dikatakan dan Tuhan Allah membuat pakaian dari apa? Kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat tersebut menceritakan bahwa Allah menggantikan cawat dari daun ara buatannya Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit binatang. Nah saya mau tanya, kalau kita mau mendapatkan kulit binatang, kira-kira binatangnya pasti dibunuh atau enggak? Iya, nggak pernah saya lihat sapi sudah dikuliti terus lari sana sini, nggak mungkin ya. Jadi pasti kalau namanya binatang sudah dikuliti, pasti binatang tersebut akan mati alias dikorbankan. Nah hal tersebut merupakan tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa penebusan dosa itu menuntut adanya pengorbanan nyawa. Disitulah untuk pertama kalinya diperkenalkan prinsip korban pengganti. Nyawa ganti nyawa. Karena upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, usaha manusia, perbuatan Adam dan Hawa yang dilambangkan dengan cawat yang mereka buat, tidak pernah cukup untuk menutupi dosa di hadapan Allah. Dan pastinya, karena ini merupakan prinsip yang penting, Adam dan Hawa pasti mengajarkan prinsip tersebut kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, Kain dan Habel. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Dulu loh papa mama itu dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Untuk itu harus ada darah yang tercurah. Pasti dikasih tahu. Tetapi kita dapat melihat bahwa Kain mengabaikan prinsip tersebut. Kain tetap mempersembahkan hasil tanah. Persembahan yang tidak mengandung darah dan tidak mewakili nyawa. Sehingga tidak dapat diterima sebagai korban pengganti yang berkenan di hadapan Allah. Itulah alasannya tidak diindahkan. Padahal kalau Kain sungguh-sungguh memahami prinsip korban pengganti, bisa enggak Kain itu barter dengan Habel? Bisa enggak? Bisa. Menukar hasil buminya dengan ternak milik Habel. Tetapi apakah Kain melakukannya? Tidak. Ia tidak melakukannya.
Jalan Kain yang pertama, itu adalah jalan yang meremehkan pentingnya korban darah. Dalam hal ini korban Kristus dalam berelasi dengan Allah. Kain datang dengan cara dan standarnya sendiri, bukan berdasarkan ketetapan Allah. Kain datang mendekat kepada Allah dengan pemikirannya sendiri. Seolah-olah perbuatannya sebagai manusia, selama itu tampak baik, ya pokoknya datang bawa sesuatu, seolah-olah itu dapat menggantikan korban yang dikehendaki Allah. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada di antara kita yang sampai hari ini masih merasa bahwa kita itu mampu mendekat kepada Allah dengan usaha dan cara kita sendiri? Ya mungkin dengan perbuatan baik kita, ya kita menolong orang, kita baik sama orang. Mungkin dengan kekuatan finansial kita memberi di luar, kita memberi di gereja. Mungkin dengan pelayanan kita merasa melayani Tuhan di gereja, di luar gereja. Apakah demikian? Atau sebaliknya, kita tetap bersandar penuh pada korban Kristus di atas kayu salib sebagai satu-satunya dasar keselamatan dan relasi kita dengan Allah. Tanpa korban Kristus, semua yang kita lakukan, apapun itu, mau itu di luar gereja, mau itu di dalam gereja, sebaik apapun itu, serajin apapun, berujung sia-sia kalau tanpa korban Kristus. Karya Kristuslah yang memungkinkan kita dapat kembali berelasi dengan Allah. Itu saja, enggak ada sedikit pun usaha manusia di situ. 100% karena karya Kristus. Dan sayangnya, mirisnya, banyak gereja masa kini kehilangan esensi kekristenan yang sejati. Hilang. Fokusnya bergeser. Yang menjadi fokus apa? Manusianya, acaranya, penampilan luarnya, pencapaian-pencapaian lahirianya. Bukan berarti semua itu enggak penting. Tapi kalau yang kita pikirkan hanya serta-merta hal-hal tersebut, atau bahkan itu menjadi indikator atau tolok ukur keberhasilan rohani suatu gereja, maka sesungguhnya gereja telah kehilangan makna sejatinya. Yesus datang bukan untuk itu, Yesus mati bukan untuk itu. Dan dalam hati kita yang paling dalam, kita tahu itu. Salah satu ciri gereja yang menghargai pengorbanan Kristus adalah gereja tersebut berpusat pada Kristus, firman-Nya, dan karya Roh Kudus. Bukan pada manusianya. Bukan pada ego kita sebagai manusia. Bukan. Kalau kita hingga detik ini masih menjadikan ibadah ataupun pelayanan di gereja hanya sebagai sarana untuk mengejar kepuasan jiwa, ambisi, penghargaan, ataupun validasi, saya menyampaikan bahwa jangan-jangan tanpa sadar kita sedang meremehkan atau bahkan melupakan korban Kristus. Jangan salah, ya banyak sekarang di gereja-gereja, baik itu jemaat, baik itu pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan. Apa yang mereka lakukan dengan semua di gereja? Mereka sedang menutupi luka-luka mereka dengan yang tampak di permukaan. Kalau orang dunia bilangnya inner child mereka. Mereka sedang menutupi luka-lukanya. Apa yang ada di gereja hanya untuk menutupi luka-luka mereka. Jangan menempuh jalan Kain, ya. Jalan yang mengandalkan usaha dan cara manusia. Jalan yang hanya berpusat pada ego kita sebagai manusia. Saya yakin kita semua punya ego. Tapi coba tanyakan motivasi kita.
Apakah kita datang benar-benar dengan menghargai dan mengingat korban Kristus? Saya mengajak kita untuk merendahkan diri di bawah kasih karunia Allah. Ayo rendahkan diri kita. Jangan tunjukkan siapa kita. Biar Kristuslah yang semakin besar di hidup kita. Sebab ingat, hanya oleh kasih karunia-Nya kita dapat kembali berelasi dengan Allah. Amin. Selanjutnya, jalan Kain yang kedua, kita akan melihat bersama-sama Kejadian 4 ayatnya yang ke-6 hingga ke-7. Dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ketika hati Kain menjadi panas, menjadi marah, firman Tuhan itu datang kepada Kain supaya apa? Supaya Kain tidak dikuasai oleh hasrat untuk berbuat dosa. Justru ia harus berkuasa atasnya. Namun kita tahu bahwa Kain tidak bisa, atau lebih tepatnya Kain tidak mau untuk mengendalikan hasratnya berbuat dosa. Jalan Kain yang kedua adalah jalan yang dikuasai oleh hasrat untuk berbuat dosa. Bermula dari apa warga kerajaan? Berawal dari rasa iri hati. Kain iri karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan dari saudaranya yaitu Habel diindahkan oleh Tuhan. Iri hati membuat seseorang tidak mampu melihat kesalahannya sendiri. Ia cenderung akan menyalahkan orang lain atas keadaan yang dialaminya. Ya seharusnya Kain introspeksi diri dong. Kenapa ya Tuhan kok enggak nerima persembahanku? Zaman itu masih bisa komunikasi langsung sama Tuhan, tanya dong sama Tuhan. Tetapi Kain tidak melakukannya. Kemudian iri hati juga dapat menyebabkan seseorang hidup dalam perasaan tidak aman. Atau biasa kita sebut dengan istilah insecure. Takut tersaingi, takut ada yang lebih baik, takut ada yang lebih berhasil, takut ada yang lebih disukai, takut ada yang lebih punya uang banyak, takut ada yang lebih pintar, dan sebagainya. Apakah kita masih demikian? Ya saya berdoa tidak ada yang demikian. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas dalam Yakobus 3 ayat 16 menuliskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau andai di keluarga, di gereja, di masyarakat, di negara, itu banyak kekacauan dan banyak perbuatan jahat. Salah satu akarnya adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan terbukti, iri hati menyeret Kain kepada perbuatan jahat berikutnya. Ia membunuh saudaranya. Berapa banyak di antara kita yang pernah dikuasai oleh iri hati, hingga akhirnya kita jatuh ke dosa lainnya. Saya ingin menyampaikan bahwa mungkin kita tidak membunuh secara fisik. Ya, kita enggak membacok orang, kita enggak nyelurit orang. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa dalam tanda kutip membunuh dengan sikap dan perkataan kita. Kita bisa menjatuhkan, memfitnah, meremehkan, menjegal, bahkan merusak reputasi orang lain. Hanya supaya apa? Hanya supaya kita tampak lebih baik. Hanya supaya kita tampak yang paling wow, paling unggul. Dan gak sampai situ saja. Kain juga berdusta. Kain berbohong. Waktu Tuhan tanya, Kain di mana adikmu? Gak tahu Tuhan. Emang aku penjaganya adikku, babysitternya adikku. Padahal Kain tahu gak? Tahu lah. Yang jelas Kain yang membunuh, gimana gak tahu. Inilah kecenderungan dosa ya. Satu dosa akan menyeret kita kepada dosa lainnya.
Jadi kalau kita sudah punya satu dosa, entah itu iri hati atau amarah, cut secepatnya. Sebelum itu merembet kemana-mana. Karena kalau tidak dikendalikan, dosa itu akan menguasai hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Sekarang pertanyaannya sederhana. Terus gimana kita bisa melawan hasrat untuk berbuat dosa? Gimana kira-kira? Ya jawabannya masih tetap sama ya, sering digaungkan di atas mimbar ini. Ya dengan melakukan firman Tuhan warga kerajaan. Mau yang kita baca, mau yang kita dengar, lakukanlah itu dengan pertolongan Roh Kudus. Sesederhana itu. Jangan meniru Kain. Kain itu mendengar langsung loh dari Tuhan. Audible di momen itu. Tapi tetap memilih untuk mengabaikan. Jadi bayangkan, ini Kain mendengar suara Tuhan secara langsung. Terus bagaimana dengan kita yang sampai hari ini masih malas untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan? Yang dengar langsung saja secara audible itu masih bisa gagal, masih bisa jatuh, masih bisa tidak taat. Apalagi yang gak pernah mengisi diri dengan firman Tuhan, yang tidak punya waktu intim dengan Tuhan. Dengan apa Roh Kudus mau mengingatkan kita? Dengan apa? Drakor, Drajin, Netflix, konten IG? Nggak bisa warga kerajaan. Ya, jadi saya mendorong setiap daripada kita untuk terus mengisi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan bukan hanya itu saja, tapi taat untuk melakukannya. Ya, di pikiran tadi dijelaskan oleh Pak Arifin, pikiran kita yang menentukan saya mau melakukannya atau tidak. Dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, berikutnya kita masuk di jalan Kain yang ketiga. Ya, kita akan melihat dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-16 dituliskan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, setelah Kain membunuh Habel, Allah itu menjatuhkan hukuman untuk Kain. Ia menjadi orang yang terkutuk, menjadi orang yang terbuang, menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan belas kasihannya. Dengan apa? Dengan memberi Kain tanda khusus. Supaya kalau Kain ketemu sama orang, Kain gak dibunuh sama orang tersebut. Karena dia sudah melakukan dosa besar. Ironisnya, meski Allah telah menunjukkan belas kasihannya kepada Kain, Alkitab tidak mencatat bahwa Kain menyesali dosanya. Atau Kain memohon pengampunan dari Allah. Tidak ada. Justru sebaliknya Alkitab mencatat, ia memilih untuk pergi dari hadapan Tuhan. Jalan Kain yang ketiga itu adalah jalan apostasi. Atau yang biasa kita dengar dengan istilah murtad. Jalan kemurtadan. Jalan kemurtadan ini adalah jalan penolakan, pemberontakan, dan pemutusan diri dari relasi dengan Allah secara sadar. Ini bukan lagi sekedar kejatuhan dalam dosa, melainkan keputusan untuk menolak kasih karunia Allah, menjauh dari Allah, dan hidup menurut kehendak diri sendiri. Itu adalah jalan kemurtadan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa walaupun kita adalah orang Kristen, walaupun setiap minggu kita ke gereja, walaupun kita bisa melayani Tuhan, tanpa disadari, mungkin ada di antara kita atau orang-orang terdekat kita yang sedang berada di jalan ini. Hidup tanpa arah, dikuasai oleh hawa nafsu dan dosa, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak ada hubungan dengan Allah sama sekali. Bahkan mungkin sering menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan jahat, menganggap Tuhan tidak adil, menganggap Tuhan tidak peduli, hingga akhirnya merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau itu kondisi kita saat ini, izinkan saya mengingatkan bahwa selama kita masih bernafas, kesempatan itu masih ada. Harapan itu masih ada. Allah kita itu adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asalkan
kita datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Jangan keraskan hati kita. Karena ingat sekali lagi bahwa ada orang Kristen yang walaupun agamanya di KTP Kristen, tapi sedang menjalani jalan apostasi. Banyak orang gagal mengikut Kristus itu karena nggak siap bayar harga. Mengikut Kristus itu bukan cuma sekedar keputusan emosional sesaat di mulut warga kerajaan. Melainkan komitmen setiap hari. Untuk apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan tetap setia walaupun gak enak. Kalau motivasi kita ikut Yesus cuma nyaman, sembuh, kaya, makmur, hidup lancar, kita bisa kecewa. Warga kerajaan ingat atau tidak? Dunia ini beserta dengan segala isinya, beserta dengan segala kemegahannya, pernah ditawarkan oleh iblis. Kepada siapa? Pada Yesus. Pernah loh ditawarkan. Artinya apa? Kekayaan, jabatan, popularitas, kemudahan hidup bukanlah bukti utama bahwa seseorang sedang berjalan dalam kehendak Allah. Bukan. Bukti utamanya adalah buah kehidupan kita. Keserupaan dengan Kristus. Karakter-karakter yang berkenan di hadapan Allah. Hal-hal yang sifatnya kekal dan tidak bisa ditiru oleh dunia ini. Itu adalah buahnya. Selama buah kita adalah hal-hal yang bisa ditiru oleh dunia, saya mau katakan kekayaan, popularitas itu bisa ditiru oleh dunia. Sifatnya tidak kekal. Itu tidak akan pernah bisa menjadi buah sejati dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jauhi jalan Kain. Ya. Jangan ikut-ikutan jalan Kain. Karena apa? Karena di ujung jalan Kain ada konsekuensi yang serius. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang keempat, kita dapat melihat bahwa Kain dan keturunannya hidup di luar perkenanan Allah. Dan saya ingin menyampaikan bahwa secara duniawi mereka itu berhasil. Ya, contohnya Yabal. Yabal itu bapak pengembara dan bapak ternak. Kemudian ada Yubal, dia itu bapak pemain kecapi dan suling. Ada Tubal Kain, bapak tukang besi dan tembaga. Mereka semua itu keturunan Kain. Mereka orang-orang hebat dan berprestasi. Mereka memajukan peradaban dunia. Tapi di balik keberhasilan itu, mereka hidup jauh dari Allah. Mereka hidup mengikuti kehendak diri mereka sendiri. Dan salah satu bukti paling jelas itu terlihat dalam kehidupan seseorang yang bernama Lamek. Lamek itu juga keturunan Kain. Lamek ini tercatat sebagai orang pertama dalam Alkitab yang poligami warga kerajaan. Ada dan Sila. Bukan hanya itu saja, Lamek ini membunuh seorang laki-laki hanya karena dilukai. Ibaratnya diberet dikit, dibunuh. Dia juga membunuh seorang muda hanya gara-gara dipukul sama orang mudanya, dibunuh. Keturunan Kain menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan duniawi, kesuksesan duniawi tidak selalu sejalan dengan perkenanan Allah. Tidak selalu. Mereka tampak berhasil di mata manusia, tetapi sesungguhnya mereka gagal di hadapan Allah. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita rindu, sekarang kita ini hidup sementara, ya kan? Betul ya? Ada yang bisa hidup selama-lamanya? Saya rasa enggak ada. Apa yang mau kita tinggalkan? Satu yang bisa kita tinggalkan, yang enggak akan pernah bisa hilang itu legacy iman kita. Nah, kalau kita mau melihat keluarga kita, keturunan kita hidup dalam kasih dan perkenanan Allah, jangan menempuh jalan Kain. Jangan. Jangan biarkan pilihan yang kita ambil hari ini merusak masa depan generasi yang akan datang. Itu artinya kita jadi orang yang egois. Kalau mau evaluasi, sekarang detik ini, pikirkan keluarga Anda. Pikirkan keluarga warga kerajaan. Apakah keluarga warga kerajaan sekalian bisa menjadi cerminan kerajaan Allah di muka bumi? Itu yang bisa menjadi evaluasi kita.
Jadi pagi ini kita telah belajar tentang jalan Kain. Ya. Jika jalan Kain yang pertama adalah meremehkan korban darah, dalam hal itu adalah korban Kristus, maka sudah sepatutnya kita senantiasa mengingat dan menghargai pengorbanan Kristus. Jika jalan Kain yang kedua adalah kita hidup dikuasai oleh hasrat untuk berbuat dosa, maka sudah seharusnya kita belajar mengendalikan hasrat tersebut dengan tuntunan firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Dan jika jalan Kain yang ketiga adalah jalan apostasi atau kemurtatan, maka kita perlu senantiasa mengingat kasih karunia Allah. Betapa besar dan mahalnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan yang olehnya kita bisa selamat, bukan karena usaha kita. Dan untuk itu kita memilih untuk tetap setia tinggal di hadapannya. Marilah kita tetap waspada, ya, staying vigilant dalam perjalanan iman kita. Jangan menempuh jalan Kain yang dapat membawa kita semakin menjauh dari Tuhan. A.W. Tozer pernah mengatakan, the most dangerous trap is just living and forgetting that God exists. Coba renungkan, apakah kita menjalani hari demi hari kita? Menjalani hidup ini, lupa sama Tuhan. Kayak Tuhan itu gak ada. Hati-hati, jebakan paling berbahaya. Karena one day sampai kita di ujung jalan, tiba-tiba terlambat. Ingat, ada waktunya. Kita gak bisa memungkiri bahwa ada waktunya. Dan dunia saat ini semakin penuh dengan tantangan dan godaan. Sedikit saja kepleset, sedikit saja kita bisa teralihkan fokusnya dan melupakan Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat sekali lagi, Kristus sudah mati untuk kita, darahnya mahal, dan itu dilakukannya supaya kita bisa hidup dalam kebenarannya dengan pertolongan Roh Kudus. Berjaga-jagalah senantiasa, pelihara hati kita dalam kasih Kristus, taati firman-Nya, supaya apa? Supaya ketika tiba waktunya kelak, kita didapati tetap setia dan berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Saya mengundang tim.